Defleksi kemarin itu adalah suatu simpangan ya, dalam arah Y gitu kan, dalam arah vertikal yang menandakan bahwasanya material itu mengalami deformasi tertentu ya, dan deformasi itu harus kita batasi dengan standar dan kode internasional yang berlaku sedemikian hingga struktur kita itu tidak mengalami kegagalan. Kemarin juga sudah saya perkenalkan dengan standar building code dan juga mengenai kode ASME kemarin ya. Kemarin juga sudah kita coba berikan contoh ya untuk standar building code itu kita batasi defleksinya. Untuk yang ASME B311 untuk power piping kemarin kita juga sudah berikan contoh defleksi tidak dibatasi secara langsung melainkan yang dibatasi adalah jarak di antara tumpuan ya sehingga nanti defleksinya bisa terjaga seperti itu. Ya, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya ya. Hari ini kita akan membahas mengenai pressure vessel. Pressure vessel itu bejana tekan ya, ke bahasa Indonesianya. Kalau bejana tekan, berarti yang perlu kita bayangkan pertama kali adalah strukturnya itu berupa bejana ya, mirip seperti bejana ya. Kemudian memiliki tekanan, entah itu dan pernah mati lampu juga. Oh ya, ada Bagas ini. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu tema menarik ya di kekuatan material yaitu pressure vessel ya. Tadi sudah saya sedikit introduction bahwasanya pressure vessel ya itu adalah bejana tekan. Ya, bejana itu tentunya berarti adalah suatu struktur yang memiliki tekanan ya. Kemudian bejana tekan berarti tekanannya cukup tinggi ya, bukan seperti tangki. Untuk di industri kita mengenal dengan dua istilah penting ya yang berkaitan dengan bejana. Ada yang namanya tangki, ada yang namanya bejana tekan atau pressure vessel. Kalau tangki itu berarti tekanannya ya sedikit mungkin ya di atas atmosfer ya kira-kira 1 bar ya. Kalau di atas 1 bar gauge berarti itu namanya adalah pressure vessel ya. Baik, saya akan berikan materinya sebentar, saya akan share ya.
Ya, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, ya, thin wall pressure vessel. Hari ini kita belajar mengenai thin wall pressure vessel ya. Jadi sebenarnya pressure vessel pun itu juga dibagi menjadi dua ya. Ada thick wall, ada thin wall. Nah, apa yang membedakan di antara thin wall dan thick wall? Itu perbedaannya adalah rasio di antara jari-jari dengan ketebalan dari pressure vessel itu sendiri. Nah, kalau rasionya di bawah 10, misalnya saya punya suatu silinder gitu ya, silinder yang memiliki ketebalan 5 mili, maka ketika jari-jari daripada silinder tadi adalah 45 mili, berarti kan 45 dibagi dengan 59 ya, berarti termasuk ke dalam thick wall, bukan yang thin wall. Nah, hari ini kita akan belajar spesifik mengenai thin wall pressure vessel. Nah, berarti yang ketebalannya ya itu adalah sepersepuluhnya ya dibandingkan dengan jari-jarinya. Jadi misal jari-jarinya 50 ya ketebalannya maksimum adalah 5 mili gitu ya. Sehingga kita bisa menganalisisnya menjadi thin wall pressure vessel. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar spesifik mengenai thin wall pressure vessel, kemudian bagaimana cara menghitungnya, kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam dunia industri yang akan kita hadapi nanti, ya. Kira-kira seperti itu. Ini outline yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, bagaimana kita menganalisis tegangan yang terjadi pada thin wall pressure vessel. Yang kedua adalah kita belajar sedikit mengenai state of stress daripada thin wall pressure vessel. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi daripada pressure vessel ini di dunia migas ya. Karena memang kita akan banyak bertemu dengan pressure vessel itu di dunia migas ya. Ya, mungkin migas secara spesifik ya. Bisa juga eh, migas yang digunakan untuk utilitas di smelter gitu ya. Karena misalnya di smelter ya seperti di nikel itu mereka banyak menggunakan gas alam untuk bahan bakar mereka. Sebagaimana di Pale ya menggunakan natural gas untuk proses di rotary kiln ya untuk mengeringkan atau mengurangi kadar air daripada nikel ore di situ. Sehingga nanti kalian akan banyak bertemu dengan pressure vessel yang di lapangan. Ya minimal yang sudah KP sudah tergambar ya apa saja pressure vessel yang ada di lapangan gitu ya. Apa perbedaan di antara pressure vessel dengan tangki? Tentunya kalian kalau misalkan ditanya seperti itu sebagai orang metalurgi harus bisa menjawab ya. Oh, perbedaannya adalah di tekanan kerjanya gitu ya. Kalau tangki tekanan kerjanya maksimum adalah 1 bar gauge. Kalau di atas bar gauge berarti itu dinamakan sebagai pressure vessel. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian nanti akan saya berikan case study ya mengenai bagaimana cara menghitung tegangan pada thin wall pressure vessel. Nah, kemudian nanti saya juga akan perkenalkan mengenai beberapa software atau perangkat lunak yang biasa digunakan untuk mendesain dan juga menghitung stres ya yang terjadi pada pressure vessel. Kemudian yang keenam adalah beberapa kode dan standar internasional yang biasa dipakai untuk mengerjakan desain pressure vessel itu gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah class discussion. Nah, apa sih peran teknik metalurgi gitu ya di dunia migas itu? Nah, sebagaimana yang sudah pernah saya uraikan di dalam kelas gitu ya. Jadi peran daripada teknik metalurgi di dalam dunia migas itu salah satunya adalah di dunia QC ya atau quality control ya dan quality assurance. Mereka memastikan bahwasanya material yang digunakan untuk membuat equipment itu sudah sesuai dengan spek gitu ya atau sesuai dengan yang diminta oleh klien. Misalnya Pertamina ingin membuat suatu pressure vessel ya. Misalnya Pertamina pengen buat suatu pressure vessel yang digunakan untuk menampung gas. Kalau yang menampung gas itu bentuknya spherical ya, seperti bola yang sebelah kanan itu. Ya, misalnya Pertamina minta dengan spek ASTM A576 misalnya. Maka orang teknik metalurgi harus bisa memastikan bahwasanya material itu sesuai dengan menggunakan apa kalau di lapangan itu? Dengan menggunakan PMI ya, Positive Material Identification. Coba dicek kandungan karbonnya sudah sesuai belum.
kandungan kimia yang lainnya sudah sesuai belum ya. Kandungan Fe-nya sekian persen, kandungan karbonnya sekian persen, sudah sesuai dengan standar ASTM. Oke, berarti materialnya comply. Kemudian gimana las-lasannya, apakah ada cacat atau tidak gitu ya, apakah ada void atau tidak, ada IV atau tidak gitu ya, incomplete penetration, ini ada diskontinuitas tidak di bentuk lasannya gitu ya. Kemudian strukturnya sudah mengalami korosi atau belum ya. Itu peran daripada teknik metalurgi di dunia migas. Lalu kemudian setelah itu peralatan tersebut dipasang di lapangan ya. Setelah dipasang kemudian dipastikan bahwasanya tidak mengalami kebocoran sama sekali ya. Seperti itu kira-kira peran daripada teknik metalurgi. Orang teknik metalurgi kalau di lapangan bisa menjadi welding inspector ya, bisa menjadi welding engineer gitu ya. Jadi yang merancang welding itu bisa menopang struktur yang ada, menopang beban yang ada gitu ya. Kemudian dipastikan bahwasanya welding itu diterapkan dengan baik sehingga bisa menjaga integritas daripada struktur yang kita pasang gitu ya. Oke. Ini adalah chapter objektif kita. Ya, kita hari ini akan belajar mengenai bagaimana caranya kita menghitung spesifik ya di pressure vessel, kemudian case study-nya ya, software untuk menganalisis, dan juga saya kenalkan dengan code dan standar internasional. Nah, itu yang sebelah kanan itu saya berikan contoh ya, gambar di situ bagaimana mendevelop pressure vessel. Nah, awalnya kita mendesain itu menggunakan software PV Elite ya. Biasanya kalau di industri seperti itu. Kita desain sedemikian rupa, memiliki support atau penyangga. Ya, di situ digambarkan warna biru yang bawah itu ya, di ANSYS. Kemudian kita berikan banyak nozzle di situ. Nozzle itu adalah inlet atau outlet menuju atau keluar dari pressure vessel yang digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan fluida gitu ya. Nah, kemudian kita desain manifoldnya, kemudian kita desain manhole-nya dari mana kita akan menginspeksi ya. Nanti tentunya ini perlu peran dari teknik metalurgi ya supaya bisa mendesain dengan baik, terutama dari sisi materialnya ya, seperti itu. Nah, ini kira-kira pengertian daripada thin wall pressure vessel. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya pressure vessel itu memiliki rasio R per T sama dengan 10 ya. Jadi minimum kalau kita punya ketebalan 5 mili, R-nya minimum adalah 50 mili. Kalau 60 mili, tebalnya 5 mili gimana Pak? Berarti 60 dibagi dengan 5, 12. Artinya rasionya udah lebih besar ya. Kalau rasionya lebih besar daripada 10, itu bisa kita sebut sebagai pressure vessel. Nah, ini berdasarkan riset yang dilakukan, kemudian dituangkan di dalam bukunya Pak Hibler, mengatakan bahwasanya untuk analisis pressure vessel ini kira-kira kita bisa menghasilkan suatu angka yang cukup akurat dengan error sebesar 4% ya. Nanti formula yang ada di slide ini itu masih memiliki error 4% ya, tapi tidak masalah, 4% itu termasuk error yang kecil ya. Dan makin besar rasio R per T daripada pressure vessel itu, maka makin kecil error dari perhitungan tegangan kita gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, thin wall pressure vessel itu dibagi dua ya. Kalau di lapangan itu ada yang berbentuk spherical, ada yang berbentuk silinder. Nah, yang berbentuk spherical itu yang bawah. Biasanya kalau untuk menampung gas ya, tangki-tangki gas itu biasanya memakai bentuk spherical. Kalau yang digunakan untuk menampung dua fasa atau cairan itu rata-rata menggunakan yang tipe silinder gitu ya. Apakah silindernya nanti itu diposisikan secara horizontal maupun diposisikan secara vertikal gitu ya. Kalau kapasitasnya besar biasanya diposisikan secara horizontal gitu ya. Kalau yang kapasitasnya kecil gitu ya, itu biasa diposisikan secara vertikal. Kalau misalnya ya yang kapasitas besar itu misalnya ya untuk memisahkan gas ya, misalnya kayak gas scrubber. Itu memisahkan gas dengan pengotor-pengotornya ya, dengan kapasitas hanya misalnya 10 mmSCFD, itu kan termasuk kecil ya, million metric standard cubic feet per day ya. Kalau cuma 10
biasanya kita posisikan vertikal, tapi kalau misalnya cukup besar ya, kapasitasnya misalnya 40 atau 50 mm SCFD, kita posisikan secara horizontal supaya kapasitasnya bisa lebih besar, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita menghitung tegangan ya, yang terjadi pada silinder pressure vessel. Nah, kira-kira free body diagramnya seperti itu yang ada pada gambar sebelah kanan ya. Ya. Kita mengenal ada dua jenis stres atau dua jenis tegangan yang terjadi pada pressure vessel ya, yang berbentuk silinder. Ada sigma 1 di situ, ada sigma 2 ya. Kalau sigma 1 itu adalah suatu tegangan yang memiliki arah sirkumferensial atau mengelilingi ya. Tegangannya itu arahnya adalah mengelilingi silinder. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung dari sirkumferensial atau hub stres ini? Yaitu sigma 1 sama dengan PR per T. Ya, di mana P ini adalah tegangan yang terjadi. Ya, baik itu tegangan luar maupun tegangan dari dalam. Ya. Ya, tapi rata-rata untuk cylindrical pressure vessel itu berasal dari dalam ya. Ya, misalnya ini cylinder vessel ini adalah suatu pipa. Pipa yang digunakan untuk menyalurkan gas dengan tekanan 10 bar. Maka nilai P di sini adalah 10 bar dan R adalah jari-jari ya. Jari-jari luar dari pressure vessel ini dibagi dengan T ya atau tebalnya. Kemudian ada sigma 2. Sigma 2 itu arahnya adalah searah dengan sumbu cylindrical pressure vessel ya. Jadi kalau dalam hal ini sumbunya adalah sumbu Y, maka sigma 2 ini arahnya adalah arah Y gitu ya. Di mana sigma 2 ini bisa kita hitung dengan formula PR per 2T. Ya, P sama di sini adalah tekanan, R adalah jari-jari luar, dan kemudian dibagi dengan 2 kali tebal, ya 2T. 2 kali kan tebal daripada pressure vessel. Ya. Saya ulangi lagi, di cylindrical pressure vessel itu ada dua jenis stres atau dua jenis tegangan. Yang pertama adalah circumferential stress atau hub stress yang arahnya adalah mengelilingi daripada silinder. Kemudian yang kedua adalah longitudinal stress atau axial stress yang arahnya adalah sejajar dengan sumbu. Ya, di mana cara menghitungnya sigma 2 adalah PR per 2T. Jadi kalau saya tanya, sigma 1 dan sigma 2 besar yang mana? Nah, besar sigma 1. Sehingga para desainer cylindrical vessel-vessel, biasanya mereka lebih merefer kepada tegangan maksimumnya atau circumferential stress. Di mana ketika circumferential stress itu dinyatakan aman atau masih di bawah yield strength daripada material, maka sudah dikatakan aman dan desainnya konservatif. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah pipa, ya, di mana tekanannya tertentu, ketebalannya tertentu, diameternya tertentu, memiliki material, ya, yang memiliki specified minimum yield strength sebesar 200 megapascal misalnya. Kemudian kita hitung sigma 1 ketemu 120 megapascal. Ketemu sigma 2 otomatis tengahnya kan sama dengan 60 megapascal. Maka kalau ditanya berapa maksimum tegangan yang terjadi pada pipa itu, maka jawabannya adalah yang sigma 1 yaitu hub stress sama dengan 120 megapascal. Lalu ditanya lagi, berapa safety faktornya? Atau berapa faktor keselamatan daripada pengoperasian pipa tadi? Ya. Mungkin sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya dibagi dengan stres maksimum yang terjadi. Berarti adalah 240 megapascal dibagi dengan 120 megapascal, yaitu adalah 2 ya. Jadi safety faktornya adalah 2.
Ya, kira-kira tipikal pertanyaannya ya mungkin semacam itu ya. Jadi kalau kalian misalnya nanti ditanya bagaimana mendesain safety factor adalah pertama kalian cari dulu data-data materialnya, data-data desainnya, kalian cek stres yang terjadi, kemudian kalian bandingkan dengan specified minimum yield strength. Nanti akan ketemu dengan angka safety factor atau faktor keselamatan. Nah, berikutnya bagaimana cara menghitung stres yang terjadi pada spherical pressure vessel? Nah, kalau di cylindrical pressure vessel tadi kita mengenal ada dua jenis ya tegangan, yaitu sigma 1 dan sigma 2. Kalau di spherical vessel hanya satu, yaitu sigma 2 saja. Artinya, mau ke arah manapun tekanannya, kita sebut sebagai longitudinal stress. Ya, karena memang sifat daripada gas yang tertampung pada spherical vessel itu adalah memberikan tekanan ke segala arah. Ya, ingat fisika zaman SMA, ingat fisika zaman SMP, ingat fisika zaman SD, IPA zaman SD ya. Jadi sifat daripada fluida gas itu adalah memberikan tekanan ke segala arah. Ya, jadi seolah-olah tegangan yang terjadi pada bola spherical vessel ini ya, seolah-olah seperti membuat bola itu pecah gitu ya. Sehingga tegangan ke arah manapun itu besarnya adalah sama. Ya, di mana tegangan tadi dinotasikan sebagai longitudinal stress atau sigma 2. Ya. Itu bisa kita hitung dengan PR per 2T. Sehingga ketika ditanya, maksimum tegangan yang terjadi pada spherical vessel itu berapa? Yaitu PR per 2T. Ya, berbeda dengan maksimum stres yang terjadi pada cylindrical vessel, yaitu PR per T saja. Nah, kira-kira seperti itu. Bedanya ya, spherical vessel dan cylindrical vessel. Dan dua-duanya ini kita akan temui di lapangan gitu ya. Kalau yang silinder itu untuk yang liquid maupun yang dua fasa. Kalau yang spherical itu digunakan untuk menampung gas. Saya dulu pernah lihat juga di benua ya, itu digunakan untuk menampung gas hasil regasifikasi dari abesarium. Gitu. Nah, ini adalah state of stress-nya dari pressure vessel. Ya. State of stress yang ada pada thin wall pressure vessel itu kita bisa membagi menjadi dua, ya, yaitu tegangan normal maupun tegangan geser. Ya, kalau kita ambil suatu elemen kecil gitu ya dari pressure vessel tadi, ya kita gambarkan state of stress-nya, maka kita bisa melihat ada beberapa jenis tegangan. Tegangan normal. Nah, tegangan normal kalau di sini apa? Tadi di cylinder vessel ada sigma 1 dan sigma 2. Ya. Kalau sigma 1 dan sigma 2 ini biasanya terjadi karena tekanan yang terjadi pada pipa atau pada pressure vessel. Nah, kemudian ada juga tegangan geser. Nah, mungkin karena pipanya berbelok gitu ya, ada beban puntir, kemudian ada beban gravitasi yang menekan ke bawah sehingga ada tambahan-tambahan beban geser di situ. Maka kita bisa menggambarkan di situ ada tau XY atau beban geser yang arahnya X dan juga ke arah Y. Ya, di situ. Ini adalah bagaimana cara kita menggambarkan state of stress-nya. Nah, kalian kemarin sudah belajar dengan Pak Imam bagaimana membuat stress transformation ya. Bagaimana menghilangkan tau gitu atau tegangan geser menjadi principal stress gitu ya. Jadi dari tegangan normal dan tegangan geser lalu kalian putar sedemikian hingga dengan sudut tertentu sehingga menghasilkan hanya tegangan tarik atau tegangan tekan saja ya, atau tegangan normal saja ya ke arah sumbu X dan juga sumbu Y gitu ya. Dimana kita menghilangkan tau atau shear stress. Ya, sobat nanti tolong direview lagi pelajaran dari Pak Imam ya, bagaimana membuat stress transformation. Nah, ini aplikasinya ya, aplikasi dari pressure vessel yang mungkin kalian akan temui ketika kalian bekerja nanti. Ya. Sebagai contoh yang sebelah kiri bawah, ya, ada gas filter. Nah, gas filter ini banyak dipakai oleh industri untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang ada pada gas, gitu ya.
Biasanya gas yang ada dari sumur ya, itu kalau misalkan langsung digunakan tidak bisa. Kita harus memisahkan pengotor-pengotornya terlebih dahulu. Biasanya kalau dari dalam sumur itu pengalaman saya banyak mengandung pasir ya, yang ikut terbawa ke atas. Kan gas dari dalam bumi itu kan tekanannya kan besar ya, sehingga pasir pun itu bisa terangkat ke atas. Nah, kemudian kadang minyak juga ya, minyak juga terangkat ke atas. Kemudian tanah, ya tanah yang seperti pasir itu juga terangkat ke atas. Lalu air juga ada. Nah, oleh karena itu pada tahap awal itu kita memakai gas scrubber terlebih dahulu. Ini sebenarnya juga gas filter ya, tapi dia ukurannya lebih besar saringannya sehingga air akan terpisahkan di gas scrubber, tanah, pasir juga akan terpisahkan di gas scrubber. Nah, kemudian uap air yang ukurannya sangat kecil atau mist gitu ya. Kemudian minyak yang masih terbawa itu akan diabsorb oleh filter elemen yang terdapat pada gas filter. Nah, ini filter elemen itu digambarkan yang warna putih-putih gitu ya. Nah, kemudian yang warna biru nozzle bawah itu adalah jalan masuknya gas. Gas masuk dari dalam bagian bawah ya. Kemudian masuk ke pipa yang kecil-kecil itu ya, yang di dalam gas filter, kemudian gas itu keluar melalui dan disaring oleh filter elemen yang putih-putih itu ya, seperti silinder. Lalu kemudian gas itu keluar melalui sisi atas dari gas filter. Nah, kemudian baru bisa kita gunakan. Apakah gas itu akan digunakan sebagai bahan bakar untuk mengeringkan nikel? Itu bisa. Digunakan untuk membangkitkan listrik? Bisa banget gitu ya. Nah, sebagai bocoran ya, ini ada beberapa perusahaan yang memang sekarang concern dalam bidang pembangkitan listrik ya. Smelter-smelter pun juga sama. Mereka berkomitmen untuk mendukung net zero emission 2060 ya. Kemarin saya dengar juga dari Adaro, mereka komitmen, mereka membuat PLTA sebagaimana PLTA-nya Inalum ya, si gura-gura itu ya. Kemudian Vale pun juga komitmen mereka menggunakan PLTG. Jadi bahan bakarnya itu natural gas. Mereka tidak lagi menggunakan PLTU atau mengurangi penggunaan PLTU dan mereka menggunakan gas. Sehingga nanti di lapangan kalian akan bertemu dengan yang namanya gas scrubber, kalian akan bertemu juga dengan namanya gas filter gitu ya. Karena memang ketika gas itu ada pengotornya seperti pasir, seperti minyak, ya, seperti tanah, itu ketika masuk ke dalam engine, ketika masuk ke dalam proses, maka akan merusak komponen-komponen yang terdapat pada alat pembakaran itu tadi. Ya, kalau misalnya kita gunakan untuk membangkitkan gas, membangkitkan listrik ya, maka akan merusak sudu-sudu turbin, ya, akan merusak silinder ya yang terdapat pada engine gitu ya, sehingga tidak direkomendasikan. Bahkan gas engine kita tuh bisa mati, sehingga tidak disarankan ya untuk tidak memasang gas scrubber maupun gas filter pada sistem penyaluran gas kita. Oke, berikutnya ini ada oil and gas separator ya. Itu biasa dipakai di industri hulu ya atau industri yang memang memproduksi minyak dan gas ya dari sisi hulu ya. Misalnya di Pertamina Hulu, Pertamina Hulu Rokan, Pertamina Hulu Sanga-Sanga ataupun Pertamina dimanapun ya, BP gitu ya, yang mereka memang lifting minyak dan gas. Nah, mereka tuh cenderung memasang separator ya untuk memisahkan antara minyak dan gas. Terkadang ada juga air ya. Jadi ketika kita lifting minyak mentah itu karena dia ada dari lapisan bawah ya sekitar 3 km dari dalam tanah, itu terkadang ada beberapa jenis fluida yang ikut. Jadi dalam rocknya itu, dalam tanah kerasnya itu selain minyak juga ada gas yang ada di sisi atas, sehingga mereka terlifting bareng. Sehingga untuk memisahkan antara minyak dan gas tadi ya, kita membutuhkan separator.
Ini salah satu jenis pressure vessel yang banyak akan kita temui ya ketika kita bekerja di industri migas. Ya, jadi separator itu dia akan memisahkan baik gravitasi, jadi minyak dimasukkan dari atas, kemudian turun memenuhi pressure vessel tadi, kemudian gasnya diambil dari atas dan minyaknya diambil dari bawah. Lalu ada juga heat exchanger. Heat exchanger itu berfungsi untuk memanaskan atau mendinginkan fluida ya, baik fluidanya itu berupa gas maupun fluidanya itu berupa cairan ya. Nah, kemudian piping system itu juga sama ya, dia termasuk dalam pressure vessel. Nah, kalau di industri pengolahan konsentrat tembaga ya, seperti di Freeport itu mungkin piping sistemnya isinya bukan gas ya, tapi selari atau lumpur ya, lumpur-lumpur dari proses flotasi gitu ya. Kemudian lumpur-lumpur limbah, kemudian pipanya juga mungkin berisi waste water gitu ya, atau air limbah ya dari proses flotasi itu. Nah, semua itu adalah pressure vessel. Di mana ada suatu bejana yang memiliki tekanan, itu adalah pressure vessel. Nah, oke. Nah, ini berikutnya ada compressed air receiver, itu juga banyak digunakan di industri sebagai utilitas ya, atau sistem pendukung. Kemudian distillation column, mungkin yang sudah pernah KP di Pertamina melihat barang ini ya. Ini barang tinggi sekali ini, seperti menara. Nah, dia berfungsi untuk mengolah minyak ya menjadi fraksi-fraksi produk minyak. Ya, kalau nanti yang paling berat akan menjadi marine fuel oil, menjadi aspal gitu ya, yang agak ringan menjadi bensin ya, menjadi aftur, menjadi solar, menjadi minyak tanah gitu ya. Dan yang paling ringan akan ada di sisi atas ya, itu akan menjadi LPG atau liquefied petroleum gas yang banyak kita pakai di kehidupan sehari-hari untuk memasak ya. Kemudian boiler juga banyak ini akan kalian temui di industri smelter-smelter yang memang pembangkitnya menggunakan PLTU. Seperti di Harita Group itu juga masih menggunakan PLTU ya untuk menggerakkan smelter-smelter mereka. Ya, ini kira-kira saya perkenalkan sedikit ya. Kalau kita berbicara mengenai pipa ya, kemudian kita pengen mengetahui ketebalan pipa ya. Ketebalan pipa itu dinamakan schedule ya. Jadi jangan bingung, schedule itu artinya adalah ketebalan pipa ya. Misalnya kita punya pipa yang digunakan untuk menyalurkan gas ke smelter ya, misalnya 8 inci. Kemudian schedule-nya 40 ya, maka di sini outside diameter dari 8 inci adalah 8,625 in dan memiliki schedule standar misalnya. Nah, schedule standar di sini adalah schedule 40 sama ya dengan schedule standar, yaitu ketebalannya 0,322 inci gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Ini exercise pertama ya. Ada sebuah cylindrical pressure vessel ya, dia memiliki diameter 4 feet. Nah, ini kalau kita jadikan sebagai inci berarti 4 feet dikalikan dengan 12 ya, berarti 48 inch. Dan ketebalan setengah in. Tentukan tekanan maksimum yang dapat ditahan ya oleh Pak, liftnya enggak. Oh, nggak jalan ya? Sebentar, sebentar. Ya, gini aja ya. Ya, ini salah satu contoh soal ya. Oke. Saya berikan contoh soal di sini. Ada sebuah pressure vessel ya, dia memiliki ya, dia memiliki diameter 4 feet ya, atau kalau kita berikan dalam inci kira-kira adalah 4 feet dikalikan dengan 12 ya, berarti adalah 48 in. Dan memiliki ketebalan setengah in ya. Tentukan maksimum tekanan yang dapat ditahan oleh struktur pressure vessel tadi ya, baik itu kita menghitungnya untuk circumferential stress maupun longitudinal stress, dan angkanya itu tidak boleh melebihi 20 kilo PSI gitu ya, atau 20 KSI.
pada kondisi yang sama, berapa maksimum internal pressure yang dapat ditahan jika bentuk pressure vessel tadi adalah spherical, ya. Nah, ini berarti kasusnya pertama kita menghitung dulu stres maksimum yang ada pada pressure vessel gitu ya, yang berbentuk silinder. Oke. Tadi kita sudah sepakat bahwasanya ketika ditanya maksimum internal pressure yang terjadi pada cylindrical pressure vessel, itu berarti adalah yang dimaksud adalah sigma 1 atau circumferential stress atau hub stress ya, di mana rumusnya adalah sigma 1 sama dengan PR per T. Ya, lalu kita masukkan saja ya, sigma 1 sudah diketahui yaitu 20 KSI ya, sama dengan P adalah tekanan yang kita ditanyakan tadi dikalikan dengan R. R-nya adalah jari-jari, berarti setengah kalikan diameter. Kalau kita tadi diameter adalah 48 in ya, berarti R-nya adalah 24 in ya, dibagi dengan T. T-nya adalah setengah in. Berarti tinggal kita range saja ya. P atau tekanan maksimum yang bisa ditahan adalah 417 PSI ya. Pada kondisi yang sama, jika pressure vessel itu kita ganti dengan spherical vessel, berapa tekanan maksimum yang bisa ditahan ya? Caranya adalah kalau di spherical vessel itu hanya ada satu jenis tegangan, yaitu longitudinal stress. Di mana longitudinal stress itu adalah PR per 2T. Berarti apa? 20 KSI sama dengan P dikalikan dengan 24 in dibagi dengan 2T, 2 kali setengah. Diperoleh bahwasanya P sama dengan 833 PSI. Kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah dengan diameter dan ketebalan yang sama, maka bentuk vessel yang berupa bola itu mampu menahan tekanan yang lebih tinggi. Terus kalau ada yang nanya nih, terus kenapa Pak kita malah banyak menemui di lapangan itu bukan berbentuk bola, tapi berbentuk silinder lebih banyaknya? Karena ternyata apa? Yang berbentuk bola itu untuk memanufakturnya itu susah, ya, lebih susah daripada yang berbentuk silinder, itu satu. Yang kedua, kalau lebih susah, otomatis biaya manufakturnya juga lebih mahal. Dan yang ketiga adalah untuk memasang di lapangan itu juga lebih susah, ya. Kita pengen membuat nozzle-nya juga susah. Ketika konstruksi di lapangan pun susah. Berbeda dengan yang vessel ya. Yang silinder ya, maksudnya. Yang silinder itu gampang, ya. Tinggal kita kita timbang saja ketika sudah lurus ya, atau kita tembak dengan menggunakan total station sudah lurus, oke. Maka struktur itu ketika dipasang di lapangan sudah stabil. Berbeda dengan yang berbentuk bola ya. Supportnya lebih banyak dia, kemudian supportnya juga rata-rata harus berbentuk logam gitu ya, dan harus sering diinspeksi seperti itu. Ya, tentunya ketika terjadi korosi sedikit pun itu juga akan sangat membahayakan struktur daripada spherical vessel ini gitu ya. Jadi oleh karena itu, karena biaya perawatan dan biaya konstruksinya lebih susah yang spherical vessel, orang cenderung membuat yang cylindrical pressure vessel. Kira-kira seperti itu alasannya. Nah, ini exercise kedua ya. Kalau exercise pertama tadi kita mengenai benar-benar vessel ya. Sekarang yang kedua adalah vessel yang berbentuk pipa. Ya, saya berikan contoh. Di sini ada suatu pipa penyalur gas ya, yang sangat panjang misalnya. Dia menyalurkan pipa dari Gresik atau dari Bojonegoro gitu ya, ke kawasan industri Batang, Jawa Tengah. Ya, ke kawasan industri Batang, Jawa Tengah tadi melewati kota Semarang, otomatis ya. Nah, dia memiliki allowable working pressure 40 bar. Ya. Allowable working pressure itu adalah suatu tekanan yang boleh ya atau yang diizinkan oleh desainer. Itu terserah kita sebenarnya. Ya. Jadi kita membolehkan suatu pipa itu memiliki tekanan operasi maksimum 40 bar. Tapi tidak akan pernah tercapai ya, karena di sini kan namanya juga allowable working pressure ya. Artinya tekanan kerja yang boleh terjadi, tapi tidak akan pernah tercapai gitu loh. Jadi misalnya saya punya pipa diberikan tekanan operasi 30 bar.
Kemudian desain pressure saya lebih tinggi dari 30 bar dong otomatis. Karena kan untuk desain ya, itu adalah 35 bar. Dan allowable working pressure saya adalah 40 bar gitu ya. Jadi suatu tekanan operasi yang tidak akan pernah tercapai tapi masih diizinkan gitu ya. Artinya apa? Artinya tidak akan pernah tercapai tapi diizinkan. Artinya material itu akan masih aman gitu pada kondisi 40 bar. Jadi tidak akan mengalami pecah pipa. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, diameter pipanya 8 inch dengan schedule 40. Nah, schedule 40 ini berarti memiliki ketebalan, tadi sudah kita lihat di grafik ya, di tabel, itu adalah 0,322 inch. Nah, coba kita lihat di sini, ya, untuk 8 inci, kemudian schedule 40 adalah 0,322 inch, ya. Oke, yang pertama kita hitung dulu inner diameter atau diameter dalamnya. Ya, untuk yang 8 inci itu memiliki outside diameter 8,625 ya. Kemudian ketebalan 0,322 berarti inner diameternya sama dengan 8,625 dikurangi 2 kali 0,322 ya. Didapatkan inner diameternya adalah 7,981 inch atau R-nya jari-jarinya sama dengan 3,991 inch ya. Lalu tentukan hub stress yang terjadi. Oke, hub stress itu berarti adalah circumferential stress ya, di mana notasinya adalah sigma 1. Kita bisa hitung dengan cara PR per T ya. Gampang aja, P-nya berapa? 40 bar. 40 bar itu berarti kalau kita jadikan dalam MPa itu sama dengan 4 ya. Karena kan kalau 1 bar itu kan sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Berarti kalau dijadikan MPa di mana 1 MPa itu 10 pangkat 6 Pascal kan, berarti dari bar ke MPa itu tinggal dibagi 10 saja menjadi 4 MPa ya atau megapascal. Dikalikan dengan R, R-nya berapa? 3,991 inch dibagi dengan T-nya 0,322 inch ya. Kita peroleh sigma 1 sama dengan 49,57 megapascal ya. Oke. Kemudian ditanya yang kedua, safety factor. Ya, gampang sekali ya, safety factor tinggal kita bagi saja di antara yield strength-nya ya, itu sebesar 240 megapascal dibagi dengan sigma 1 ya, 49,57 megapascal. Didapatkan safety factor-nya sama dengan 4,84. Jadi kesimpulannya apa? Dari exercise 2 itu kita bisa mendapatkan bahwasannya hub stress-nya juga cukup kecil ya, dan safety faktornya sangat besar ya. Untuk pipa itu pengalaman saya 1,7 saja udah oke ya. Apalagi lebih dari 4 gitu ya, 4,84. Jadi ini 3 kali lipat lebih safety dari yang biasa saya desain. Ya. Ini ada beberapa software yang mungkin bisa kita kenali ya pada saat nanti kita bekerja ya. Ada PV Elite. PV Elite itu untuk mendesain ya. Ada Autopipe juga untuk mendesain. Abacus, ANSYS juga untuk mendesain dan LS Dyna. Coba kita bedah satu-satu. Oke. Ini PV Elite ya. PV Elite ini biasanya digunakan oleh industri-industri yang memang concern pada desain vessel dan juga heat exchanger ya. Heat exchanger tadi sudah saya berikan sedikit ya overview-nya bahwasanya heat exchanger itu untuk menukar kalor ya. Jadi untuk memanaskan maupun mendinginkan ya daripada fluida, baik berupa cairan maupun gas ya. Kalau fluida kan definisinya begitu, bisa fluida, bisa gas. Ya, kita bisa mendesain vessel ya sebagaimana pada gambar ini ya. Gimana kita menempatkan nozzle-nya, gimana kita menempatkan support-supportnya, lalu kita mendesain flank-flanknya gitu ya. Apakah menggunakan DIN ataukah JIS ataukah ASME gitu ya. Nah, tapi rata-rata yang digunakan di industri ya pada saat di lapangan itu standarnya adalah ASME ya. Jadi karena gini, karena flank JIS sama flank ASME itu tidak bisa nyambung ya. Ya, jadi kalau standarnya beda itu tidak bisa nyambung. Oleh karena itu perlu kita menyeragamkan. Jadi kalau misalnya dari pipanya, dari sisi pipanya itu memiliki standar ASME, ya sudah. Jadi kita mendesain equipment pun standarnya juga harus disamakan gitu ya.
Oke, berikutnya adalah AutoPipe. Nah, AutoPipe ini sebenarnya adalah software elemen hingga juga ya, sebagaimana ANSYS dan Abaqus tadi. Ya, bedanya apa? Kalau ANSYS dan Abaqus memungkinkan kita untuk memakai surface element dan 3D elemen ya, atau elemen 3 dimensi. Kalau AutoPipe ini dia hanya menggambarkan suatu pipa atau pressure vessel itu dengan elemen garis ya, sehingga perhitungannya lebih gampang, lebih ringkas, lebih simple dan juga kalkulasi softwarenya lebih cepat gitu ya. Jadi antar node dengan node itu kita hubungkan dengan garis ya, seperti itu. Nah, sehingga ketika komputer itu membuat matriks ya, untuk menghitung stres misalnya, untuk menghitung frekuensi harmonik gitu ya, itu akan lebih cepat ya, karena matriksnya sederhana gitu ya. Bayangkan aja kalau misalnya satu garis di ujung-ujung garis itu memiliki 3 derajat kebebasan ya, ke arah X, Y, dan Z gitu. Kemudian 3 derajat kebebasan lagi untuk memutar gitu ya, memutar dalam sumbu X, Y, dan Z. Maka ketika ada 2 titik, berarti matriksnya hanya berukuran 12 kali 12. Nah, bayangin kalau bentuknya 3D, ya, bentuk 3D kayak misalnya berbentuk kubus saja. Pojok-pojoknya kan ada 8 tuh. 8 kali 6 udah 48 ya. Jadi matriksnya lebih gede ukurannya, komputasinya lebih lama. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin yang belum berkenalan dengan finite element, ya, belum belum kenal ya dengan apa yang saya sampaikan barusan ya. Nah, nanti mungkin di kesempatan yang lain yang ingin belajar mengenai finite element, pengen TA dengan menggunakan finite element, nanti coba saya akan berikan ya, kira-kira dasar teorinya seperti apa gitu ya. Ada yang menggunakan line element, menggunakan surface element, menggunakan 3D element, dan itu akan lebih cepat gitu ya. Ketika kita ingin memvariasikan beberapa variabel, itu akan lebih cepat untuk mendapatkan hasil. Jadi tidak melalui pengujian ya. Kalau pengujian kan kita harus membayar mahal ya. Kalau menggunakan simulasi komputasi itu hasil yang kita dapatkan bisa lebih banyak, mendapatkan hasil ikannya pun juga lebih cepat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, bahkan untuk yang sekarang ya, optimasi AutoPipe itu sudah menggunakan machine learning ya. Kita pengen mengoptimasi dari sisi getarannya misalnya ya. Kita pengen mengoptimasi dari segi topologi strukturnya gitu ya. Itu sudah ada machine learning sekarang di AutoPipe. Nah, ini adalah salah satu portofolio saya ya, yang dulu pernah saya lakukan untuk menganalisis pipa ya, yang ada di Bali ini kalau nggak salah ya. Jadi bagaimana menggunakan AutoPipe untuk menghitung beban ya. Kalau di sini bebannya saya menggunakan beban tekanan ya, ditambahkan dengan beban gempa ya. Jadi memang kalau di kehidupan nyata itu beban itu tidak cuma beban tekanan. Jadi menghitung stres itu tidak cuma PR per 2T ya, tapi ada ditambahkan beban gempa ya, beban ekspansi gitu ya. Karena mungkin pipanya dioperasikan pada temperatur tinggi gitu ya. Jadi ada beban ekspansi di situ. Dan juga beban angin kadang-kadang ya. Jadi untuk pipa yang berukuran 12 inci ke atas itu ada beban angin. Bahkan di luar negeri ada beban salju gitu ya. Itu semuanya dihitung. Ya, kalau beban gempa kita merefer pada standar SNI tentunya ya. SNI 1721 tahun 2007. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa salah satunya ini adalah untuk menghitung stres yang terjadi pada struktur pipa gitu ya. Nah, di sini bentuknya kayak warna-warni ya. Di situ digambarkan untuk code stressnya yang warna hijau itu dari 0,2 sampai 0,4 sampai dengan yang warna merah. Kalau yang warna merah itu berarti lebih besar daripada 1. Nah, bedanya code stress sama safety factor apa, Pak? Nah, berbanding terbalik ya. Jadi kalau safety factor itu yield strength dibagi dengan stres yang terjadi, tapi kalau code stress itu dibalik ya. Artinya adalah stres yang terjadi dibandingkan dengan allowable stress material itu gitu ya. Dalam hal ini yield strength misalnya. Jadi misalnya stres yang terjadi adalah 100 megapascal, kemudian yield strength-nya adalah 200 megapascal, maka cost stress-nya adalah 100 dibagi dengan 200 sama dengan 0,5. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi
keterbalikan dengan safety factor. Oke, ini ANSYS ya. Kalau ANSYS itu ya mirip-mirip dengan Abacus. Dan ANSYS ini lebih banyak feature-nya sebenarnya. Dan dia lebih gampang menggunakannya ya. Nah, kita ketika pertama kali membuka ANSYS itu yang kita dapati adalah workbench-nya atau meja kerjanya ya. Di meja kerja ini kita bisa memilih feature-feature ya yang ada pada ANSYS. Ada banyak features di situ, ANSYS struktural, ANSYS fluent untuk fluida gitu ya. Ada ANSYS untuk heat transfer gitu ya. Menganalisis transfer, ANSYS modal. Modal itu untuk menganalisis getaran ya. Kita pengen mengetahui misalnya frekuensi harmonis dari suatu engine, dari suatu struktur gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan modal. Ada juga transient structure ya, transient thermal analysis dan seterusnya. Bahkan ada juga explicit dynamic ya. Explicit dynamic itu untuk menganalisis struktur secara dinamika. Misalnya kita pengen mensimulasikan struktur yang mengalami beban tabrak atau beban impact kayak gitu ya. Struktur yang kita pukul, struktur yang kita jatuhkan seperti itu. Itu bisa kita analisis menggunakan ANSYS ya. Tapi rata-rata yang paling banyak orang gunakan adalah analisis ANSYS untuk statik ya, static structure gitu ya. Seperti pada gambar sebelah kanan itu. Itu digunakan untuk menghitung maksimum stres yang terjadi pada struktur gitu ya. Oke, ini Abacus juga sama ya, dan Abacus ini terkenal di strukturnya ya. Tapi bisa juga untuk menganalisis fluida juga bisa, bahkan dulu kami pernah menggunakan juga untuk menganalisis batu bara ya. Bagaimana simulasi suatu truk ya yang mengangkut batu bara, kemudian kita simulasikan ketika truk itu menumpahkan batu bara ke tanah ya, maka bagaimana stres yang terjadi pada komponen-komponen truk batu bara tadi ya. Dulu truk batu baranya itu truk batu bara punya UT ya, ya kira-kira seperti itu. Dulu kami mengembangkan produk bersama dengan UT juga ya. Bahkan untuk Abacus tuh sekarang bisa kita pakai co-simulation ya. Kita menambahkan script Python di situ, kemudian kita bisa mengubah ya finite element menjadi discrete element. Kita mengubah dari bentuk finite element menjadi butiran-butiran batu bara itu memungkinkan ya. Tapi memang agak susah simulasinya memang tingkat tinggi ya. Nah, ini juga LS-DYNA. LS-DYNA itu banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan pengembang otomotif ya dan juga pesawat terbang. Nah, bagaimana kita menghitung energi yang diserap oleh material sebelum mengalami kegagalan gitu ya. Misalnya untuk menganalisis crash box ya, menganalisis bumper mobil. Gimana sih apa namanya efek yang ditimbulkan oleh tabrakan yang terjadi pada mobil. Nah, di depan bagian struktur depan itu kita berikan bumper, bumper itu yang kita lemahkan, kemudian kita simulasikan bagaimana efeknya terhadap penumpang misalnya. Itu bisa kita menggunakan LSDINA ini gitu. Nah, dulu di lab kami di lab biomechanics itu menggunakan LSDINA ini untuk menganalisis tabrakan pada kereta, tabrakan pada bus dan tabrakan pada mobil gitu ya. Jadi kita juga kerjasama dengan industri untuk mengembangkan produk. Kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa standar dan kode internasional ya yang mungkin kalian akan temukan di lapangan nanti ketika bekerja. Oke. Yang pertama adalah ASME BPVC. BPVC itu Boiler and Pressure Vessel Code ya, section 8 divisi 1. Kemudian power piping ya, itu ASME B311. Ada proses piping B313. Pipeline Transportation System for Liquid Hydrocarbon and Liquid. Ini biasanya untuk ini ya, untuk minyak ini ASME B314. Untuk gas ASME B318. Nah, untuk orang-orang tambang ya bisa pakai ASME B3111 untuk Slurry Transportation Piping System. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti kita lanjutkan ke latihan soal. Ya, silakan Mas Rafiq. Mau bertanya? Iya Pak, izin tanya Pak. Iya, silakan.
Tadi itu kan di bagian cylindrical vessel itu kan ada kita pakai yang circumferential hub atau hub direction sama longitudinal atau axial direction kan ya, Pak? Ya, Eee, itu kan pakai sigma 1 dan sigma 2. Nah, ya. pertanyaan saya kan tadi kan Bapak juga bilang kalau misalnya dalam kasus nyatanya itu kalau misalnya kita mau, merancang sebuah vessel gitu, kalau cylindrical gitu, yang biasanya dipakai itu kan yang sigma 1 Pak, sebagai acuan gitu, Pak. Betul, betul. Nah, kalau misalnya yang dipakai sigma 1 terus sigma 2-nya itu gunanya buat apa, Pak, dalam praktek nyatanya, Pak? Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus ini. Oke, kan tadi ada terminologi sigma 1 dan sigma 2 ya. Sigma 1 berarti adalah yang circumferential stress ya, yang arahnya mengelilingi silinder. Kemudian hub stress ya, atau hub stress tadi. Kemudian yang kedua adalah yang longitudinal stress, yang arahnya adalah searah dengan sumbu gitu ya. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya ya kita pengen menentukan itu tadi Mas. Tadi saya sudah sebutkan stress transformation ya. Oke, ingat bahwasanya di stress transformation itu kita harus bisa state of stress ya. Kita harus bisa melihat sebenarnya ada dua jenis stres yang terjadi gitu ya. Ada stres yang arahnya longitudinal, yang arahnya adalah circumferential stress. Nah, sebenarnya begini Mas. Walaupun secara ini ya matematis itu ternyata sigma 1 itu lebih besar daripada sigma 2, tapi belum tentu sigma 1 yang selalu akan menyebabkan crack ya yang terjadi pada pipa. Tapi memang sebagian besar Mas, itu crack yang terjadi pada pipa itu arahnya longitudinal sehingga tekanan yang menyebabkan crack itu adalah yang sigma 1. Nah, coba kalian bayangkan ya, ada sebuah pipa ya, atau sebuah silinder gitu ya, yang kemudian terjadi crack. Maka crack yang biasanya terjadi itu arahnya itu rata-rata adalah searah dengan sumbu pipa. Sehingga yang membuka itu adalah yang arahnya searah dengan keliling pipa atau circumferential stress. Ya, rata-rata seperti itu. Oleh karena itu, saya tadi menekankan agar ketika mendesain itu yang lebih dikonsenkan itu adalah yang sigma 1. Nah, tapi apa gunanya kita mengetahui sigma 2? Karena kita pengen mengetahui seberapa besar sih sebenarnya beban-beban yang terjadi ya pada arah longitudinal maupun yang arah sirkumferensial. Kira-kira begitu, Mas. Ya sih apa ya? Sebenarnya hanya untuk mengetahui saja, ya, mengetahui saja. Tapi untuk desain kita lebih concern ke sigma 1, kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Mhm. Pak. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Karena nanti pada faktanya ketika kita melihat standar internasional, Mas, yang dipakai untuk acuan desain itu juga sama. Yang sigma 1, bukan yang sigma 2. Nanti saya akan tunjukkan slide yang kedua ya. Ini kan Baik, Pak. slide-nya baru satu, saya punya dua slide ya untuk materi kita. Jadi nanti saya akan berikan contoh soal yang memang real di lapangan seperti ini cara kita mendesain gitu. Sudah? Sama saya izin tanya lagi, Pak. Oke, silahkan. Kalau misalnya kan pipa itu kan kalau dari waktu mata kuliah itu, ya saya lupa pokoknya Pak Syukron tuh pernah bilang kalau bisa itu, dikurangin lekukan-lekukannya gitu, Pak. Kalau bisa itu eee, kalau bisa lurus gitu loh, Pak. Kan Maksudnya dikurangi lakukan gimana, Mas? kalau misalnya kayak, lekukan kayak gimana ya, Pak, kayak belokan yang tajam gitu loh, Pak. Maksudnya Ya, kita bikin seefisien mungkin belokannya sesedikit mungkin begitu, Pak. ya, Kalau kan tadi itu kan kita kan, pakai yang tadi, cylindrical vessel itu kan otomatis kan kita pakainya, dalam kasus nyatanya itu kan di dalam pipa, Pak. ya rata-rata di pipa, Mas, betul. Itu, menggunakan sebagai acuan untuk, gimana ya, pipa yang lurus gitu kan ya, Pak, yang berbentuk silinder gitu kan, Pak. Ya, Eee, Kalau misalnya ada beberapa belokan-belokan gitu loh, Pak, kayak belokan yang ya mungkin hampir 90 derajat gitu kan, Pak, kita kan menggunakan kayak, sambungan yang lain gitu kan, Pak.
Nah, Ya, itu apakah ada cara menghitungnya begitu, Pak? Atau ada perhitungannya lain gitu, Pak? wah ini menarik sekali Mas. Saya akan berikan contoh kasus yang dulu pernah saya kerjakan ya Mas ya, di Sorong dulu. Itu banyak belokannya Mas. Saya dulu mendesain pipa itu jaraknya 4,3 kilometer. Ya, mulai dari pipanya Petrogas, kemudian dulu IP beli gas ke Petrogas, tapi belum punya pipa, sehingga kita bangunkan pipa sepanjang 4,3 kilometer dari pipanya Petrogas kita cabang ya dengan menggunakan golden joint, kita lakukan hot tapping di situ, kita cabang ke pipa kita sampai dengan pembangkitnya IP atau Indonesia Power. Waktu itu IP minta 10 mm, 10 million metric standard cubic feet per day, jadi cukup cukup besar tapi nggak terlalu besar gitu ya. Saya bilang kalau 10 mm juga kecil lah. Karena pembangkitnya cuma 50 megawatt ya, kecil. Ya. Karena kan Sorong itu kan kotanya kecil ya, penduduknya juga nggak banyak, banyak hutan di sana. Jadi 50 megawatt itu aja nggak 100% dioperasikan gitu. Waktu itu cuma 3 engine ya, berarti cuma 30 megawatt aja. Totalnya ada 5 engine waktu itu. Nah, kita melewatkan pada hutan, Mas. Nah, hutan itu banyak sekali belokan, ya, karena memang kita lewatkan daripada lewat hutan, babat di hutan gitu ya, Mas ya. Kita lewatkan di samping jalan. Jadi misalnya ini ada jalan gede ya, waktu itu kita lewatkan ke KEK, kawasan ekonomi khususnya Sorong. Jadi di pinggir jalan itu kita gali, kemudian kita pasang pipa gitu ya. Nah, kira-kira jaraknya dari jalan itu 3 meteran ya. Kita pasang pipanya, kemudian ketika jalan itu berbelok, kita juga ikut membelokkan pipa, gitu ya. Nah, ada trik khusus supaya stresnya itu tidak terlalu gede. Ya, jadi kita tidak memasang elbow, ya. Kalau belokan namanya elbow kan Mas ya. Elbow itu bisa ada yang 45 derajat, ada yang 90 derajat. Nah, kita tidak masang elbow yang 45 maupun yang 90, tapi kita buatkan spool pipa yang memang dari pipa lurus, kemudian kita manufaktur dibengkokkan, Mas, gitu ya. Jadi diameter daripada belokan itu besar, gitu ya. Jadi stres yang ditimbulkan itu tidak terlalu besar, kira-kira seperti itu. Dan juga yang kedua, memudahkan dalam kita inspeksi. Ya, maksudnya begini, pipa ketika dijalankan, apalagi pipa gas ya, tadi sudah saya sebutkan, terkadang ada lumpur, terkadang ada juga pasir, ada tanah yang terbawa, ada juga minyak. Nah, ketika dioperasikan lama-kelamaan maka pipa itu akan banyak deposit yang ada di dalam pipa, Mas. Nah, supaya deposit itu bisa hilang, maka kita berikan pipeline inspection gauge. Mungkin yang sudah pernah melihat barangnya atau browsing silahkan ya. Apa itu pipeline inspection gauge? Ya, kayak gabus gitu ya. Kayak gabus, kita masukkan ke dalam pipa, kita dorong menggunakan udara bertekanan dari sisi salah satu sisinya. Kemudian kita dorong ya, maka si pick tadi, pipeline inspection gauge tadi berjalan. Ya, kita dorong berjalan sehingga dia membersihkan pipa. Ya, bayangin aja kalau bentuk belokannya itu 90 derajat ya, maka pik tadi tidak akan bisa lewat. Ya. Oleh karena itu di belokan itu kita berikan belokan yang cukup besar diameternya, cukup besar jari-jarinya sehingga pik itu akan bisa lancar lewatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi dari sisi strukturnya juga lebih kuat ya, lebih bagus. Yang kedua dari sisi inspeksinya juga lebih gampang. Ya, memang kalau pipa itu kan Mas, memang sebisa mungkin itu pipanya lurus. Ya, kalau terpaksanya belok ya mau gimana lagi gitu ya. Lah kalau bentuk konturnya naik turun, kemudian kita lewatkan ke jalan harus belok ya harus belok Mas. Gitu. Ya, tapi memang bisa kita trik gitu ya supaya inspeksinya mudah ya kita berikan long elbow gitu ya atau elbow yang jari-jarinya tuh besar gitu. Tapi memang dari segi harga memang lebih mahal Mas. Kita beli elbow paling harganya 3 juta, 4 juta ya untuk yang 8 inci ya. Tapi yang long elbow itu harganya belasan juta, Mas. Ya, itu kekurangannya di situ ya dari segi biaya. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah cukup jawab ya? Ya. Iya. Oke. Lalu kaitannya dengan stres gimana kalau misalnya belokannya besar gitu ya? Belokannya banyak gitu ya.
Ya sebenarnya stres itu tidak ditentukan oleh banyaknya belokan, Mas, pengalaman saya. Jadi stres itu ditimbulkan justru malah makin panjang pipa lurusnya. Ya misalnya begini, saya punya pipa lurus 3 kilo, kemudian setelah 3 kilo belok. Nah, dibandingkan dengan saya punya pipa sekilo, kemudian belok. Stres yang lebih besar yang mana kira-kira, Mas? Ayo, lebih besar yang mana? Saya baru 1 kilo belok dengan yang 3 kilo belok. Nah, besar mana kira-kira? Yang 3 kilo, Pak. Iya, yang 3 kilo, betul. Jadi, kalau 3 kilo, artinya pipa itu lebih panjang. Kalau pipa itu lebih panjang, artinya kita refer lagi ke zaman SMP. Oke, beban ekspansi itu ditentukan oleh tinggi rendahnya perbedaan suhu dengan pipa tadi. Ya, misalnya pipa itu dioperasikan pada suhu 100 derajat. Kemudian pada suhu 100 derajat tadi, otomatis karena suhu ruangannya adalah 30 derajat, maka pipa itu berekspansi. Ya. Makin panjang pipa, maka ekspansinya makin besar. Ya. Artinya segmen pipa itu memiliki pertambahan panjang yang lebih panjang gitu Mas ya. Bayangkan aja kalau di ujung-ujung pipa tadi kita pegang atau kita berikan support sehingga pipa tadi sudah tidak bisa memanjang lagi. Maka pipa yang di sisi tengah itu akan menekuk, tertekuk gitu ya. Nah, makin panjang, maka tekukannya lebih besar. Oleh karena itu, dengan banyaknya belokan tadi, ya, akan memperpendek pipa lurus, sehingga beban ekspansinya lebih kecil, gitu Mas. Jadi kalau kita berbicara mengenai beban ekspansi, makin banyak belokan, tidak masalah, gitu ya. Tapi makin banyak belokan, akan lebih susah menginspeksi, gitu. Coba nanti dibuktikan deh, kalau kalian belajar finite element, kalian coba buat model pipanya ya, pipa yang panjang sama pipa yang banyak belokannya, maka stresnya akan lebih besar yang pipa yang panjang. Itu kira-kira. Apalagi pipa yang dioperasikan pada temperatur tinggi, pipa pembangkit ya, pipa untuk menyalurkan gas gitu, stresnya besar. Gitu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Udah? Saya mau nanya lagi, Pak. Oke, masih penasaran ini ya, silakan. Kalau misalnya apa namanya, kan tadi itu kan pipa itu kan dapat mengalami pemuaian kan, Pak. Iya, Dalam betul. kasusnya kalau suhunya tinggi, kalau misalnya dalam kasusnya ini yang dialirkan itu sesuatu yang dingin gitu, Pak, kan otomatis mengalami penyusutan, Pak. Iya, oke. Nah, oh ya, begitu, Pak. Atau mungkin saya tambahkan kalau misalnya tadi itu kan, ada beberapa belokan gitu kan, Pak. Kan Ya, setiap pemuaian sama penyusutan itu kan bakal mempengaruhi di belokannya itu nggak sih, Pak? Kalau misalnya dari lurus gitu ke belok gitu kan, terus kan ada penyangga yang sudah, dipasang di setiap, titik gitu kan, Pak. Tadi itu ya, yang tadi, kan kalau misalnya setiap ada pemuaian dan penyusutan itu kan, walaupun nggak dalam jangka waktu yang pendek ya, Pak, mungkin dalam jangka waktu panjang gitu kan, dapat mempengaruhi di belokannya gitu kan, Pak, karena apa, perubahan posisi gitu loh, Pak. Misalnya lebih panjang gitu kan, otomatis kan ya, sudut yang kebentuk jadi kayak ke-bending gitu, Pak, atau ya, benar, seperti bending, benar. ya gitu, Pak. Ya, makanya Mas, kalau di teori desain pipa, makanya kalau pipanya panjang, itu di beberapa titik kita berikan angkor Mas, supaya membatasi panjang pipa. Jadi defleksi yang terjadi itu kita bisa batasi. Nah, kita kemarin belajar defleksi kan? Nah, ini kita sambungkan dengan teori desain pipa tadi. Jadi artinya kalau panjang 3 kilo, ternyata dalam panjang 3 kilo itu kita berikan angkor di ujung-ujung pipa di segmen 3 kilo itu tadi. Ternyata kok bendingnya besar. Ternyata di tengah-tengah terjadi beban tekuk yang besar karena ekspansi misalnya. Maka tugas kita adalah mendesain supaya maksimum stresnya tadi bisa kita batasi. Ya, mungkin bisa kita berikan tambahan angkur. Angkur itu sebenarnya kayak support pipa yang dia kayak megang pipa gitu loh, supaya pipanya tidak bergerak kemana-mana. Ya, jadi dia dari degree of freedom-nya nol. Dia tidak membuat pipa menjadi geser ke kanan, kiri, atas, bawah, maju mundur tidak bisa.
Ya, kita pegang di beberapa tempat. Misalnya dari 3 kilo tadi kita bagi menjadi 3. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Jadi nanti beban ekspansinya itu hanya segmen 1 kilo ditahan sendiri, 1 kilo berikutnya ditahan sendiri, 1 kilo berikutnya ditahan sendiri. Biasanya gitu Mas, kalau saya mendesain, kalau ternyata bebannya terlalu besar dari ekspansi, maka saya berikan angkur di tengah-tengahnya. Gitu. Nanti di lapangan juga sama, berarti pipanya itu dicor supaya tidak bisa berubah kemana-mana atau diberikan suatu support pipa yang memang memegang betul gitu ya supaya pipanya nggak kemana-mana ya kayak gitu kita berikan support misalnya kayak gitu ya dipegang betul gitu ya dicengkram betul gitu pipanya biar nggak kemana-mana nah Baik, Pak. kira-kira seperti itu Hmm. biasanya digunakan pada pipa geothermal mas kayak gitu kan pipa geothermal itu kan suhunya sekitar 170 derajat ya tekanannya 7 bar gitu ya. Ya, kemudian panjangnya tuh bisa 6 kilo, bisa 7 kilo gitu ya. Dari sumur sampai dengan turbin itu 7 kilo, ada yang 9 kilo, ada yang 5 kilo gitu ya. Nah, itu banyak di daerah Jawa Barat tuh. Di Lahindong, di Kamojang ada, di Garut. Kemudian di Wayang Windu itu juga ada. Wayang Windu itu ada Star Energy di sana. Di Patuha itu juga ada, punya Geodipa Energy. Di Dieng juga ada punya Geodipa Energy. Dan kalau misalnya dekat sana bisa lah suatu saat main gitu ya. Pengen melihat belajar pipa, oh gimana sih? Oh ternyata angkor tuh bentuknya kayak gini gitu ya. Oh support pipa yang stopper tuh kayak gini bentuknya. Oh yang guide itu kayak gini gitu ya. Nah bagi kalian yang pengen nanti TA mengenai pipa boleh ya. Nanti coba kita diskusikan gitu ya. Bagaimana mendesain pipa ya. Kira-kira nanti teknik metalurgi bisa berperan di mana sih kalau bekerja di bidang perpipaan gitu ya? Apakah di pembangkit, di geothermal, atau di apa namanya di migas? Kira-kira seperti apa perannya? Itu bisa kita diskusikan nanti. Kalau tertarik ya, kira-kira seperti itu. Menarik mas belajar pipa itu. Saya sampai hari ini juga masih belajar ya. Oke, sudah cukup mas Rafif? Satu lagi, Pak, terakhir, Pak. Iya silahkan. Masih penasaran. Kalau misalnya kayak apa, misalnya kita ambil contoh misalnya pipa Nord Stream itu kan, Pak. Iya, Kan itu kan di apa, Austria. posisinya itu kan mereka kan di Eropa kan ya, Pak. Iya, Itu kan, selain membentang jauh juga kan, ada, berapa ya, 4 musim ya, 4 musim iya. yang maksudnya berbeda gitu kan, Pak. Apa, benar-benar, memiliki apa, karakteristik yang beda misalnya kayak musim panas sama musim salju itu kan benar-benar perbedaan Ekstrim ya. drastis, Pak, ekstrim gitu kan ya, Pak. Iya. Ditambah sama apa, mungkin kalau misalnya eee, kita perkirakan apa, kayak misalnya pengaruh eksternal misalnya kayak pemanasan global gitu kan, Pak, otomatis kan dari suhu rata-rata itu kan bakal naik gitu kan, Pak. Mhm. Apakah itu bakal mempengaruhi kayak misalnya, quality control-nya gitu, jadi misalnya jadwalnya misalnya beberapa bulan sekali jadi berubah-ubah gitu kan, Pak? Apa bakal pengaruh gitu nggak sih, Pak? Iya, tentunya kalau dari segi quality control akan terus berubah ya Mas ya, pasti. Karena kondisi alam itu mempengaruhi kondisi daripada pengoperasian, itu pasti Mas. Nah contohnya, gampangnya begini, sebenarnya tidak cuma dari segi anu ya Mas ya, dari segi lingkungan saja yang berubah, tapi kondisi gasnya juga bisa jadi berubah gitu ya. Nah, seperti pengalaman saya, dulu waktu di Sorong itu terkadang suhunya itu tinggi gitu ya, sekitar 40-an derajat Celcius. Tapi terkadang agak rendah ya, 30 gitu. Itu padahal di negara tropis. Di Sorong itu kan sama dengan kita ya. Masih Indonesia gitu ya. Bayangin kalau 4 musim. Suhu gasnya pun juga akan berubah-ubah. Jadi ekspansi, mengkerut itu hal yang biasa, ada pipa. Kemudian apalagi yang kedua dipengaruhi oleh kondisi luarnya gitu ya. Kalau pas di Rusia tuh kalau nggak salah bisa mencapai minus sekian ya gitu ya. Minus 40 atau minus berapa gitu ya. Karena kan mereka dekat kutub ya. Kemudian ketika musim panas ya kayak di Indonesia gitu ya kan lumayan gitu. Jadi perbedaannya cukup besar ya. Sekitar 60-an derajat Celcius ya. Perbedaan antara musim dingin, musim salju dengan musim
semi atau pas musim panas gitu ya. Kan sangat berbeda. Oleh karena itu, pipa mereka dibuat berkelok-kelok, Mas. Jadi pipa mereka ketika di segmen seharusnya bisa lurus, mereka buat berkelok-kelok. Tujuannya apa? Tujuannya ketika musim dingin itu bisa menjadi lebih lurus gitu kan, mengkerut ya, lebih lurus gitu ya. Ketika berekspansi dia bisa lebih berkelok-kelok lagi, tapi bendingnya masih ini gitu ya, bendingnya masih terjaga gitu. Artinya stresnya tidak akan membuat pipa itu menjadi pecah. Itu. Kemudian yang ketiga Mas, yang tadi luput ya, yaitu pemilihan materialnya. Ya, sudah saya sampaikan kemarin di metalurgi fisik bahwasanya pipa baja itu kadang bisa berubah fasenya ya secara atomik dari FCC menjadi BCC. Dari yang bidang slipnya bagus menjadi bidang slipnya yang jelek. Sehingga dari ductile berubah menjadi brittle. Oleh karena itu, material yang digunakan pada suhu rendah atau di bawah minus, bahkan kriogenik ya. Kriogenik itu biasanya untuk pipa-pipa LNG, liquefied natural gas, itu suhunya bisa mencapai minus 161 degree Celcius. Biasanya kalau di kriogenik dulu saya mendesain di benua itu menggunakan stainless steel 316 gitu ya biasanya. Jadi kalau stainless steel kan itu dari segi toughness-nya kan masih tinggi pada suhu rendah gitu ya. Sehingga akan aman gitu. Jadi kalau beban mengkerut, kalau pas didesain LNG gitu kan dia mengkerut ya. Ketika LNG-nya sudah tidak dialirkan, dia berekspansi lagi. Kayak gitu kan? Maka materialnya khusus. Kita menggunakan stainless steel 316. Tapi memang dari segi harga lebih mahal, Mas. Dibandingkan dengan carbon steel sekitar 3 kali lipat. Dengan ukuran dan ketebalan yang sama, itu harganya 3 kali lipat. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sudah ada gambarnya belum ya untuk yang bentuk berkelok-kelok itu ya? Belum ada gambaran sih Pak. Coba dicari Mas. Bentar. Kayaknya kan saya ada gambarnya deh. Mari. Oke, ini saya berikan slide yang kedua dulu. Ya, kira-kira setengah jam lagi selesai lah ya. Oke, saya juga belum ada gambarnya. Oke, Mas. Ntar. Oke, saya share berikutnya. Kita berlatih soal ya. Nah, ini contoh gambaran di Nord Stream ya, mungkin ya. Di negara 4 musim. Kelihatan nggak kalau di situ pipanya berkelok-kelok tuh? Kelihatan nggak? Nah, supportnya pun tuh dibuat fleksibel ya. Jadi supportnya itu guide tipenya. Kalau guide itu memungkinkan pipa itu untuk bergerak kanan kiri ya, bergerak atas bawah. Atas bawah enggak ding, hanya kanan kiri saja. Jadi ketika mengkerut, kemudian berekspansi lagi, itu tidak membuat pipa menjadi pecah gitu ya, karena tidak dipegang secara rigid seperti anggur. Gitu. Baik. Ini saya perkenalkan beberapa terminologi di dalam kita mendesain pipa ya. Ada operating pressure atau OP. Operating pressure itu adalah pressure yang normal terjadi ya pada saat pengoperasian. Misalnya kita men-set operating pressure-nya itu 8 bar. Jadi mungkin di antara 7, 8, 9 gitu ya. Artinya minimum operating pressure-nya 7, normal operating pressure-nya 8, dan maksimum operating pressure-nya adalah 9 gitu ya. Kemudian ada juga terminologi MOP atau maximum operating pressure. Tadi misalnya 9 tadi ya. Kemudian maximum allowable operating pressure. Artinya apa? Adalah maksimum operating pressure yang boleh terjadi ya, tapi akan terjadi gitu ya. Itu mungkin kita bisa men-set 10 gitu ya. Kemudian di atasnya lagi ada design pressure. Nah, design pressure ini adalah suatu acuan untuk kita mendesain, untuk kita menghitung gitu ya, untuk kita melakukan
test pressure pada saat dilakukan commissioning maupun ketika di pabrik gitu ya. Misalnya kita punya maksimum operating pressure-nya 10. Kita berikan design pressure itu sedikit di atasnya, misalnya 12 bar gauge gitu ya. Itu. Kemudian ada juga mill test pressure ya. Mill test pressure itu adalah suatu tekanan yang kita gunakan untuk mengetes pipa ya dengan menggunakan baik itu udara maupun menggunakan air ya. Ada dua jenis tergantung pipanya ya. Kalau yang pipa gas itu rata-rata menggunakan air atau hydrostatic pressure ya, hydrostatic pressure test gitu ya. Biasanya besarnya adalah 1,5 kali design pressure. Kalau kita tadi sudah men-set pipa gas kita memiliki desain pressure 12 bar gauge, berarti mill test pressure kita atau hydrostatic test pressure kita itu adalah kurang lebih 12 kali 1,5, berarti 18 bar gauge ya, kira-kira seperti itu. Itu suatu terminologi ya yang ada di pipa, kira-kira seperti itu. Oke, ini beberapa standar yang mungkin bisa kita kenali ya. Untuk pipa baja itu biasa menggunakan ASME B3610. Kemudian pipa baja stainless steel itu kita menggunakan 3619. Kemudian untuk spesifikasi pipa yang paling banyak digunakan di dunia migas itu yang API spek 5L ya, rata-rata itu. Atau kalau enggak ASTM A53 ya, itu banyak juga digunakan. Jadi kalau pipa-pipa geothermal itu juga menggunakan kalau enggak AP5L grade B bisa menggunakan A53 grade B gitu ya. Migas pun sama. Kemudian untuk pipa-pipa yang digunakan untuk pembangkit atau utilitas dengan suhu tinggi. Misalnya pipa yang dipakai untuk menyalurkan uap dari boiler ke turbin itu bisa pakai ASTM A106. Kemudian spiral welded steel or iron pipe. Ya, kadang-kadang untuk yang pipa-pipa besar ya di geothermal yang ukurannya 24 inci, 30 inci, kemudian 32 inci yang diameternya hampir semeter gitu ya. Itu rata-rata kalau untuk perusahaan di Indonesia itu memakainya yang spiral, bukan yang welded biasa. Kan kalau yang welded ERW ya, itu kan pipanya dilas lurus gitu ya. Kalau yang spiral kan melingkar gitu ya. Itu pakai standar ASTM A211. Kemudian austenitic steel pipe ya untuk high temperature service itu pakai yang ASTM A376. Oke. Nah, ini cara menghitung tebalan pipa ya. Jadi gini Mas Mbak ya. Pada saat awal kita mendesain pipa ya itu kan kita sudah menerima diameternya, diameter dari orang proses. Jadi begini, misalnya suatu perusahaan dia butuh suatu gas 10 nm FCFD. Kemudian dari kebutuhan gas tadi, 10 mm FCFD tadi, orang proses kemudian menghitung. Oh, kalau 10 mm FCFD ini berarti diameter yang tepat untuk menyalurkan itu adalah katakanlah 8 inci gitu ya. Dengan pertimbangan apa kalau orang proses? Satu adalah pressure drop. Makin besar diameternya, maka secara mekanikal, secara proses pressure dropnya makin kecil. Makin kecil diameter berarti pressure dropnya makin besar kayak gitu ya. Karena tidak mungkin misalnya kita butuh gas pada saat digunakan itu 5,5 bar gauge, kemudian kita salurkan dengan pipa 4,3 km, ternyata pressure dropnya 2 bar gitu kan gede ya. Padahal di sisi hulu tekanannya cuma 7 bar gitu kan. Kalau 7 kurangi 2 kan 5 ya. Ya, jadi secara proses tidak memenuhi. Karena kita butuhnya 5,5 tapi di deliver cuma 5 bar kan kurang gitu ya. Oleh karena itu kita harus memilih diameter yang tepat ya. Salah satu pertimbangannya adalah tadi pressure drop tadi. Kemudian yang kedua adalah maksimum kecepatan. Nah, biasanya maksimum kecepatan ini dibatasi oleh standar ya. Standarnya apa Pak kalau gas? Pakai API 14E ya, API recommended practice 14E. Di situ dibatasi bahwasanya kecepatan alir daripada gas itu maksimum adalah 20 meter per second. Atau kalau kita jadikan ke standar British adalah 60 feet per second.
ya. Kecepatan gas tidak boleh melebihi itu. Lah gimana Pak kalau melebihi? Ternyata kalau melebihi apa? Bising. Kan gas itu makin cepat ngalir, maka suara pipa itu makin bising, ya. Dulu saya pernah juga ketika di Sorong saya belajar, oh ternyata kalau kecepatan makin tinggi, maka pipa itu kayak suara mengingin gitu ya, bising ini, gitu ya. Apalagi di dalamnya terdapat pasir, terdapat lumpur tadi ya, itu sangat berbahaya untuk operasi gitu ya. Oke. Kita sudah mendapatkan diameter dari ruang proses, selanjutnya kita menghitung berapa sih tebal minimum yang dibutuhkan. Ini tugas kita nih, orang mekanikal, orang material, orang metalurgi. Menghitung tebal minimumnya berapa. Ya, kita bisa hitung PD per 2T. Akan namanya begitu ya, PD per 2T. Ya, untuk menghitung stres. Ya kan, dari tadi sigma 1. Maka ketika kita ubah, kita range menjadi tebal, menjadi PD per 2S. Kan gitu ya. PD per 2 dikalikan dengan SMIS atau Specified Minimum Yield Strength. Nah, oleh standar ASME B318 ini diberikan beberapa faktor koreksi. Nah, faktor koreksinya itu apa? Adalah F, design factor, E, longitudinal joint factor, dan T adalah temperature derating factor. Sehingga rumus yang tadinya adalah T sama dengan PD per 2S menjadi PD per 2S FET. Ya, T minimum itu bisa kita hitung dengan menggunakan design pressure dikalikan dengan diameter luar dari pipa atau NPS ya, dibagi dengan 2 kali SMIS atau specified minimum yield strength dikalikan dengan design factor dikalikan dengan longitudinal joint factor dikalikan dengan temperature joint factor. Nah, kemudian didapatkan T minimum. Setelah didapatkan T minimum, kita hitung T required atau tebal yang kita butuhkan berapa ya. Tentunya kan untuk tebal itu kita tidak bisa menembak satu angka ya. Kenapa begitu Pak? Karena pada faktanya di proses manufaktur pipa ternyata itu tidak bisa seragam tebalnya. Katakanlah tadi pipa 8 inci schedule 40 itu seharusnya punya ketebalan 0,322 inch. Ternyata ada yang cuma 0,3, ada yang bahkan lebih jadi 0,34 gitu ya. Oleh karena itu, ketidakseragaman tadi kita eh, berikan toleransi, namanya mil tolerance ya, atau toleransi pembuatan pipa di pabrik. Nah, biasanya angkanya itu sebesar 12,5%. Nah, ini MT itu adalah mil tolerance, sehingga tebal yang kita butuhkan bisa kita hitung dengan menggunakan TM, T yang kita hitung tadi sebelumnya tadi, ditambah allowance. Allowance itu di sini adalah allowance korosi ya. Biasanya sekitar 3 mm untuk yang moderat, lingkungannya moderat ya, seperti pipa-pipa gas yang di dalamnya tuh banyak terdapat pasir gitu ya. Tapi kalau sudah melewati scrubber, sudah melewati filter, sudah tidak ada pasir, tidak ada minyak, tidak ada air, itu mungkin allowance-nya bisa kita berikan 0 gitu ya. Atau kalau tidak 0 ya 1,6 gitu ya, atau low. Lingkungannya adalah low environment gitu ya, bukan yang moderate environment. Yang moderat atau short service biasanya 3 mm gitu ya. Kalau kita jadikan inci berapa Pak? Kalau 3 mm berarti 1/8 gitu ya. Kalau 1,6 berarti 1/16 gitu kira-kira. Lalu setelah kita mendapatkan T required, lalu kita dapat memilih schedule pipa ya, di mana schedule pipa itu yang kita pilih itu adalah mendekati T required yang kita butuhkan. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu berapa besar E? Nah, besar E itu ditentukan oleh spek pipa yang kita pakai dan juga bagaimana proses manufakturnya. Contoh, kita memilih ASTM A106 dengan tipe seamless, jadi tidak ada las-lasan ya. Nah, berapa joint faktornya? 1,0. Contoh lagi, kita menggunakan ERW yang ASTM A53 grade B. Nah, berarti E-nya 1. Kemudian ASTM A672 misalnya pakai EFW yang kelas 13 berarti 0,8 gitu ya, gampang ya menentukan joint factor ya. Kemudian desain faktor ini ditentukan oleh pipa itu dilewatkan di mana gitu ya. Pipa itu misalkan dilewatkan di sawah ya, berarti location kelas 1 divisi 1. Kemudian pipa itu dilewatkan pada perkotaan ya, berarti location kelas 3 atau kelas 4 gitu ya.
Nah, nanti yang membedakan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 apa, Pak? Nanti kita akan bahas di bawahnya ini ya. Yang jelas desain faktor itu ditentukan oleh location kelasnya. Ya, makin tinggi location kelasnya, maka makin rendah desain faktornya, makin kecil gitu ya. Kemudian temperatur generating factor. Temperatur generating factor ini adalah faktor yang ditentukan oleh temperatur operasi pipa gitu ya. Makin besar temperatur operasinya, maka makin rendah temperatur generating faktornya. Ini sebenarnya relate ke metalurgi fisik ya sebenarnya. Jadi gini, makin tinggi suhu dari suatu material ketika dioperasikan, maka makin ini ya, makin rendah yield strength-nya. Oleh karena itu di sini dikoreksi dengan menggunakan temperatur generating factor. Nah, ini perbedaan location kelas 1 sampai dengan 4 ya. Kalau location kelas 1 itu adalah didefinisikan pada section 1 mil persegi itu hanya terdapat 10 atau kurang ya bangunan yang digunakan untuk penduduk manusia gitu ya, atau untuk untuk hidup manusia gitu ya. Misalnya pedesaan gitu ya. Pedesaan yang dalam 1 mil itu isinya cuman dalam 1 mil jarak yang dilewati oleh pipa itu hanya 10 bangunan atau kurang misalnya. Kemudian sawah itu ya, itu juga termasuk dalam location kelas 1. Kemudian location kelas 2. Location kelas 2 itu misalnya kita lewatkan pada desa yang agak padat gitu ya, yang jumlah rumah yang dilewati itu misalnya 10 sampai dengan 46 gitu ya. Tapi ini kalau mau konservatif sebenarnya mau lewati sawah, hutan, itu lebih baik pakai lokasi kelas 2. Saya dulu juga gitu ya, yang di Sorong tadi yang sudah saya ceritakan itu, walaupun melewati kawasan ekonomi khusus yang tidak ada sama sekali bangunan, kita pakai lokasi kelas 2. Kenapa? Karena lebih konservatif. Nah, tapi kalau nanti saya tanyakan misalnya di uji kompetensi ya kalian tetap pakai lokasi kelas 1 gitu ya. Kemudian kalau kita lewatkan pada perkotaan dengan bangunannya banyak ya 46 atau lebih, maka masuk dalam location kelas 3. Lalu kalau di satu perkotaan yang ternyata di situ bangunannya itu tinggi-tinggi gitu ya, misalnya lewati kota Semarang gitu ya, dan di pinggir jalan itu kita gali untuk menanam pipa gitu ya, di situ terdapat pipa PDAM, kemudian fiber optik gitu ya. Nah, itu maka termasuk location kelas 4 gitu. Oke. Ini contoh ya SMIS daripada pipa AP5L ya. Ada yang grade A, grade B sampai dengan X80. Itu menentukan berapa sih SMIS-nya gitu ya. Makin besar grade-nya, maka makin tinggi juga SMIS-nya gitu ya. Berarti makin tinggi karbonnya juga berarti. Nah, langsung contoh ya. Ini terakhir ya. Contoh. Ini pipa gas melewati kota Semarang misalnya. Kemudian NPS-nya 28 inci. Kemudian material yang dipakai AP5L X60. Kalau AP5L X60 berarti SMIS-nya adalah 60.000 PSI. Kemudian desain brassernya 400 PSI gauge, temperatur operasinya adalah 200 degree Fahrenheit, maka berapa schedule yang tepat yang kita pakai gitu ya. Oke, langsung kita kumpulkan datanya. Pipa seamless ya. Katakanlah pipa ini bukan pipa RW ya, pipa seamless gitu ya. Jadi nggak ada las-lasan sama sekali. E-nya sama dengan 1. Kemudian desain temperatur pipanya karena di situ adalah 200 degree Fahrenheit, maka temperatur generating faktornya 1 ya. Kemudian untuk material AP5L X60 SMIS-nya 60.000 PSI, desain faktornya melewati kota Semarang. Berarti kan kalau lewati kota besar itu kan berarti ini ya terdapat banyak gedung tinggi, kemudian banyak utilitas di underground. Berarti F-nya sama dengan 0,4. Kemudian corrosion allowance ya. Biasanya kalau lewati kota besar itu tanah-tanahnya kan korosif ya. Berarti termasuk lingkungan yang moderat. Ya, maka corrosion allowance-nya 0,125 inch. Kemudian yield tolerance standar ya 12,5%. Lalu kita cari tebal minimum sama dengan PD per 2 SPR. Akan cari sendiri nanti ya. T required sama dengan TM plus allowance dibagi dengan 1 min yield tolerance. Nah, oke. Silakan nanti coba dilatih di rumah ya, kira-kira akan mendapatkan hasil berapa gitu ya. Oke, ternyata hasilnya itu adalah
ketebalan yang mendekati schedule 30. Oleh karena itu, NPS 28 ya. Kemudian kita pilih schedule-nya adalah schedule 30. Yang perlu kita ingat adalah di pipa-pipa besar itu schedule-schedule kecil kayak 10, 20, 30 itu masih diproduksi. Tapi kalau yang pipa-pipa pipa besar itu schedule kecil masih diproduksi ya. Kalau pipa kecil kayak 8 inci ke bawah itu schedule kecil 10, 20, 30 jarang diproduksi. Sehingga biasanya lebih refer ke schedule standar ke atas. Kira-kira kayak gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada pagi hari ini. Sudah 1,5 jam saya jelaskan mulai dari teorema dasar sampai dengan ini latihan soal. Nah, silahkan kelompoknya dibagi-bagi. Nanti coba akan saya berikan contoh latihan soal maupun study case yang nanti bisa kita bahas bersama di pertemuan ke 14 ya nanti ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Itu materi bisa minta Mas ya? Oh, bisa Mas Bagas, tenang aja ya. Nanti setelah selesai kuliah nanti bisa diminta ya. Oke, sudah? Cukup, Pak. Cukup ya. Nanti kita diskusi lagi di pertemuan yang akan datang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.